Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai PPG Prajabatan lagi, terutama untuk mahasiswa PPG Prajabatan yang telah dinyatakan lulus pada UK PPG Prajabatan tahun ini. Ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman tahu dan perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman dinyatakan lulus UK PPG. Apa sajakah itu? Terus saksikan video ini. Jadi langkah yang pertama ketika teman-teman dinyatakan lulus UK PPG Prajabatan, segera cek status lulusan di PDDikti. Nah, caranya seperti apa? Gampang ya. Ketikkan saja di Google PDDikti, nanti teman-teman coba klik situs resminya, lalu di sana teman-teman masukkan atau ketikkan nama secara lengkap ya. Dan nanti cek di bagian data mahasiswa apakah nama teman-teman sudah ada atau belum. Di sana dituliskan profesi guru ya, cek saja. Dan di sana pun ada detail informasi terkait lulus tidaknya atau sudah terverifikasi atau belum untuk data lulusannya. Kalau misalkan teman-teman sudah dinyatakan lulus di PDDikti, nanti lulusan PPG ini tentunya sudah ada di dalam database Kemendikbud. Artinya apa? Ketika ada di dalam database Kemendikbud ini, teman-teman sudah bisa daftar ASN ya, P3K untuk formasi guru. Selanjutnya yang kedua, selalu update info tentang lokasi formasi P3K. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lulus PPG Prajabatan, info terkait formasi P3K yang bisa diisi oleh lulusan PPG Prajabatan, infonya itu bisa didapatkan dari LPTK maupun dari Asosiasi PPG Prajabatan. Nah, kedua ini mereka mendapatkan data dari GTK maupun dari Kemendikbud ya, untuk data jumlah formasi maupun formasi yang bisa menjadikan referensi bagi lulusan PPG Prajabatan. Lalu skemanya seperti apa? Baik, kita jelaskan. Selanjutnya ini adalah skema sederhana yang perlu teman-teman tahu, dan mungkin untuk tahun ini pun akan digunakan skema yang sama. Jadi saya buatkan dua LPTK di sini ya. Ada LPTKA dan LPTKB. Ini masih dalam satu provinsi yang sama. LPTKA ini memiliki data daerah yang bisa ditempati oleh lulusan PPG Prajabatan. LPTKB pun sama ya, daerahnya ini. Dan di sini akan diperlihatkan juga jumlah formasinya ya. Tentunya ini berbeda-beda teman-teman jumlah formasinya. Dan LPTK di sini hanya memberikan saran saja agar mahasiswa tidak saling bersaing. Sebetulnya itu ya tugas LPTK. Nah, ini datanya beda ya, LPTK dan LPTKB. Dan selanjutnya seperti apa? Jadi untuk mekanismenya misalkan seperti ini teman-teman. Di suatu LPTKA, jumlah lulusan PPG Prajabatannya itu ada 6 orang ya, 1-6. Nanti si mahasiswa A, yang mahasiswa nomor 1 ini akan direkomendasikan untuk menempati daerah A untuk yang satu formasi ini. Nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4 ini akan menempati daerah B. Dan 5-6 akan menempati daerah yang C. Nah, ini sebagai saran ya, saran atau pilihan yang nanti harus teman-teman tentukan sebetulnya. LPTK hanya menyarankan lokasinya saja. Lebih baik misalkan lulusan 1 di daerah ini, lulusan 2 di daerah ini. Dan sebetulnya tetap ya, keputusan akhirnya itu ada di tangan mahasiswa sendiri atau di tangan lulusan PPG Prajabatannya sendiri ketika nanti melakukan pendaftaran. Apakah mau sesuai dengan saran yang ditetapkan LPTK
atau mau berubah. Sebetulnya LPTK pasti menyarankan tidak berubah ya, agar tidak terjadi tumpang tindih antar peserta yang memiliki Serdik ya ketika tes P3K nanti. Sehingga tidak ada persaingan antar peserta yang memiliki Serdik. Selanjutnya yang ketiga, ini menentukan formasi P3K. Langkah yang ketiga ini merupakan langkah yang paling penting di antara yang lainnya, karena ketika kita memilih formasi yang sedikit pelamarnya, ini akan memperlebar peluang kita untuk lulus P3K guru ya di tahun ini. Perlu teman-teman tahu bahwa formasi P3K sendiri tidak hanya kita dapat dari LPTK maupun Asosiasi PPG Prajabatan, tapi bisa kita dapat dari situs resmi pemerintah daerah. Kapan? Itu ketika nanti proses pendaftaran dibuka. Situsnya apa? Contohnya saja di BKP SDM. Teman-teman ketikkan saja itu. Nanti muncul beberapa daerah yang bisa teman-teman cek ya untuk formasinya. Selanjutnya, perlu teman-teman tahu ketika menentukan formasi P3K guru ini untuk lulusan PPG tentunya, kondisi yang terjadi di tahun lalu itu seperti ini teman-teman. Baik, kita kembali lagi ke skema yang sebelumnya. Misalkan di sini ada LPTKA yang tadi saya buatkan skemanya ya, dan LPTKB. Karena LPTK ini misalkan masih dalam provinsi yang sama, tentunya mahasiswanya pun banyaknya di daerah yang sama ya, sesuai dengan LPTK-nya. Misalkan kita tentukan saja ini LPTK-nya, keduanya ada di daerah Jawa Barat. Dan mahasiswanya sendiri kebanyakan di daerah Jawa Barat ya. Terus misalkan hanya LPTKA saja yang membuka formasi di Jawa Barat. Di daerah Bandung misalkan, ini daerah B, ini daerah Bandung. Ini daerah A, C, D, E, F, ini di daerah luar provinsi Jawa Barat. Sehingga ini merupakan target satu-satunya untuk lulusan PPG yang ada di sini untuk bisa dekat dengan daerahnya. Bisa saja ketika penentuan yang awal, misalkan yang mahasiswa satu harusnya ke daerah A atas saran LPTK, bisa saja memilih daerah B karena ingin dekat domisili. Ini kondisinya seperti itu ya teman-teman. Misalkan gitu, untuk yang 1, 2, 3, 4 misalkan, mereka tetap ingin melamar di formasi daerah B karena sesuai dengan provinsinya dan dekat dengan rumahnya. Walaupun memang harus bersaing dengan temannya sendiri. Tetapi untuk yang 5 dan 6, mereka memberanikan diri untuk ke daerah C. Ini bisa seperti ini skemanya. Jadi walaupun LPTK memberikan saran, ketika nanti pendaftaran dibuka, teman-teman bisa dengan bebas memilih lokasi formasi P3K. Ya. Ini pun sama LPTKB, karena misalkan orang-orang yang ada di sini daerahnya atau domisilinya di Jawa Barat juga, mereka targetnya adalah daerah B gitu. Sehingga antar LPTK A dan B bisa saling bertemu. Untuk tahun ini coba teman-teman tanyakan sendiri ke LPTK masing-masing atau ke Asosiasi PPG Prajabatan atau perwakilannya ya. Bagaimana sistem pemilihan formasi saat ini untuk lulusan PPG Prajabatan? Apakah masih sama dengan tahun 2022 atau berbeda? Ini sebagai gambaran saja ya teman-teman, agar teman-teman mempersiapkan diri dengan segala keadaan yang akan terjadi nanti. Sebetulnya perebutan formasi ini teman-teman tidak akan terjadi kalau misalkan formasi yang ada itu dikunci oleh LPTK. Jadi mahasiswa dibatasi ya, sehingga ketika daftar
kita tidak bisa mengubah formasi lagi yang telah ditetapkan LPTK. Nah, kalau misalkan sistemnya seperti itu, ini akan memperkecil sesama serdik saling bersaing ya. Tapi kekurangannya apa? Tentunya cara ini akan membatasi hak dari peserta yang seleksi nanti ya, terutama dari lulusan PPG Prajabatan. Sehingga yang perlu teman-teman nanti tanyakan, apakah ketika kita memilih saran dari LPTK itu akan mengunci ketika kita memilih formasi di SSCASN atau tidak ya? Coba tanyakan itu teman-teman. Kalau misalkan akan terkunci lokasinya, nah ini harus dipikirkan betul-betul ya ketika nanti LPTK memberikan saran formasi itu. Apakah bisa diubah atau tidak ya? Sedangkan untuk sistem tahun lalu ini masih bisa diubah teman-teman. Jadi ketika daftar kita bisa ubah, tidak sesuai dengan saran yang ditetapkan oleh LPTK. Selanjutnya ketika menentukan formasi P3K nanti ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama ini lihat peluang lolosnya ya. Jadi pilih daerah yang sedikit peminatnya. Nanti sistem SSCASN-nya seperti apa kita belum tahu. Karena dari beberapa tahun ke belakang ada kuota formasi yang diperlihatkan, begitupun juga peserta yang daftar. Jadi kelihatan teman-teman, peserta yang daftar dan kuota yang dibutuhkan. Tapi di tahun lalu, di tahun 2023 kemarin ini tidak diperlihatkan itu data itu. Di tahun sebelumnya ketika zaman CPNS ya, itu diperlihatkan kuota sekian, pelamar sekian. Jadi jelas gitu ya pesaingnya seperti apa. Nah nanti ketika kita daftar di SSCASN, situs resmi dari BKN, kita lihat sistemnya seperti apa. Apakah masih sama seperti tahun 2023 atau beda? Nah ini bisa memperbesar peluang kita lolos ya. Kalau misalkan ada rincian formasi berikut rincian data peserta yang tes. Selanjutnya lihat jarak teman-teman. Ya kita anggap saja bahwa ketika kita pilih formasi itu kita ditugaskan hingga pensiun. Karena mutasi itu tidak semudah yang dibayangkan sebetulnya ya. Perlu beberapa tahap yang panjang ternyata ya. Dan yang terakhir lihat situasi dan kondisi. Setiap orang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Bisa mungkin teman-teman untuk pilih formasi di luar provinsi ya. Tapi ada teman-teman yang tetap di provinsinya walaupun harus bersaing. Yaitu adalah pilihan. Kita tidak bisa menyamakan situasi dan kondisi seseorang dengan kondisi yang sama dengan kita ya. Terutama ketika memilih formasi ini. Selanjutnya, kapan tes ASN P3K Guru? Jadi memang sampai saat ini belum ada pengumuman secara resmi terkait pendaftaran ASN P3K Guru ini. Yang ada adalah CPNS ya. Ini diperkirakan dari minggu ketiga. Kalau saya tidak salah sekitar tanggal 19 atau 20 Agustus ini sudah dibuka CPNS ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita bandingkan jadwal untuk tes ASN P3K Guru di tahun 2023 sebetulnya tidak berbeda jauh dengan tahun ini ya perkiraannya. Karena di tahun 2023 pun itu pengumuman pendaftaran itu ada di bulan September ya. Dan pengumuman kelulusan itu ada di bulan Desember. Sampai teman-teman mendapatkan NIP itu di bulan Maret ya. Dan ada beberapa orang yang baru mendapatkan SK-nya itu di bulan April tahun berikutnya. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan ini.
isi waktu teman-teman dengan kegiatan positif ya selama proses seleksi. Bisa itu di sekolah maupun di bidang pendidikan lainnya. Jadi itu merupakan gambaran ketika tes tahun lalu. Mudah-mudahan bisa menjadi bayangan teman-teman ketika melakukan tes ASN P3K Guru tahun ini. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan tes ASN P3K Guru tahun ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe agar semakin berkembang lagi channel ini. Saya tutup dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.